Pak Wali, mungkin kita sekarang beralih kepada kesiapan masyarakat untuk menyambut Lebaran, Pak Wali. Lebaran di masa COVID ini. Eh, Apa yang akan dilakukan, seharusnya dilakukan oleh masyarakat? Kita tahu mungkin Lebaran kali ini tidak ada pawai ya, pawai atau malam takbiran mungkin tidak ada Pak Wali, atau seperti apa? Apa yang ingin Pak Wali sampaikan kepada masyarakat dengan kondisi yang seperti ini? Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa arti daripada Idul Fitri ini adalah perayaan Raya Idul Fitri ya. Iya. Dan ini dimanfaatkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk memperkokoh silaturahmi ya. Iya. Sebagai rasa syukur juga kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa dan tentu momentum ini selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita untuk memanfaatkan Lebaran itu untuk maka orang mau mudik, mau meninggalkan yang lain, libur panjang. Inilah kebesaran daripada Lebaran ini. Tapi apa boleh buat, memang kita dibatasi oleh COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Dan yang kita harapkan yang pertama kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat tidak ini di luar daripada tadi sholat ya, ini benar. Yang pertama sekali tidak melakukan open house ya. Jadi seperti saya juga selaku wali kota seharusnya kan ini tidak mungkin, tapi tidak saya lakukan open house. Baik di kantor maupun di rumah, dan kita himbau juga jajaran Pemko dan masyarakat lain, kan masyarakat juga ada yang dia punya anak buah biasanya kan itu hanya mengundang nanti COVID di daerah karena tidak terdeteksi ya. Iya benar. Kemudian Pak Bukhari jangan juga buat open house nanti ya. Kemudian juga kalau berkunjung tidak perlu lama-lama di rumah, dan kalau salam itu kan kita habis-habis di salamnya, ada cipika-cipiki lagi kan. Ya, mungkin kalau kita salam begini ataupun salam habis itu boleh salam silakan, tapi setelah itu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, jadi sehingga setelah salam langsung setelah itu pakai hand sanitizer supaya COVID itu musnah dimakan oleh hand sanitizer. Kemudian juga tidak perlu berlama-lama di satu rumah terus mengalir ke tempat yang lain ya kalau memang ada. Jadi supaya ini COVID itu tidak terjadi penularan kepada yang lain. Kemudian di samping itu juga kita harapkan nantinya ya kalau mungkin ya pada saat Idul Fitri juga dihimbau oleh kampung-kampung agar tetap harus menjalankan protokol kesehatan dalam menjalani Lebaran, dan kita juga selalu himbau ini kalau masyarakat siapapun di Kota Banda Aceh ini terutama sekali dalam merayakan hari raya ini harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi terutama sekali pakai masker. Karena ini kan kita kontak erat ini akan terjadi sekali ya dalam bulan dalam Lebaran ini. Jadi pakai masker dan punya tempat cuci tangan ataupun ada hand sanitizer ini sangat membantu untuk memutuskan mata rantai penularan COVID ke satu kepada yang lain. Jadi kadang-kala ini kan kita nggak peduli, udah salam-salaman, kita tidak pikir itu bahwa sebenarnya kita sudah menular ya dari yang teman-teman kita yang sudah terkonfirmasi daripada COVID-19 ini. Nah, jadi ini perlu waspada. Jadi seluruh masyarakat waspada terhadap bahwa bahaya daripada COVID dimanapun ada. Nah, jadi ini kita harapkan seperti itu Pak Bukhari. Jadi pawai takbiran tidak ada Pak Wali? Oh iya, kalau pawai takbiran itu memang sudah tidak dibolehkan. Dan
kita sudah duduk dengan Polresta dan juga tim lintas struktural ya di Kota Banda Aceh dalam operasi ketupat Selawah kali ini. Jadi nanti di malam Lebaran itu kalau Banda Aceh memang tidak boleh ya, tidak boleh ada yang melakukan pawai takbiran. Tapi kalau mungkin ada daerah lain yang akan ada di perbatasan akan tidak boleh masuk ke Kota Banda Aceh. Jadi seperti itu. Karena itu akan terjadi kerumunan, akan terjadi penonton yang ramai ya. Kemudian dalam mobil juga tidak terjaga prokes. Jadi dikhawatirkan penularan itu akan semakin mudah apabila itu dilaksanakan. Kita sabar dulu. Jangankan ini kecil sekali masalah pawai takbiran, itu haji pun udah dijalankan ya kan? Iya, yang wajib padahal untuk orang pendidikan juga. Mungkin kalau masyarakat berzikir di rumah saja atau seperti apa menurut imbauan Pak Wali? Iya, ya kan mungkin kalau Lebaran kita bilang di rumah saja kan, ini kan mungkin ada anak, ada adik, ada orang tua yang harus dihormati, kan tidak mungkin juga. Iya. Tentu dia akan berkunjung juga. Tapegah apa mengapu tetap itu akan ya. Tapi kita himbau boleh, tidak perlu kemana-mana ya. Tetapi kalaupun pergi, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan ya. Itu pakai masker. Kita mengulang-ulang ini pakai masker dan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer karena kita bersalam-salaman. Ini kan sudah menjadi keharusan dan tradisi bagi kita setiap ketemu Lebaran tuh kalau seandainya kita tidak bersalaman, anak salam dan dianggap sombong ya kan? Iya. Dan pernah masalah apa? Ada masalah saya sama dia, kok nggak mau salam dia sama saya kan gitu. Nah itu memajaro. Baik Pak Wali, ini kita sudah berada di penghujung. Sebagai closing statement dari Pak Wali, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat pada Lebaran Idul Fitri kali ini, khususnya untuk warga Kota Banda Aceh yang sangat kita cintai ini Pak Wali? Baik Pak Bukhari, yang pertama sekali saya selaku Wali Kota Banda Aceh selamat menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah besok kita akan akhiri. Kemudian selamat Idul Fitri 1442 Hijriah ya kepada seluruh warga Kota Banda Aceh dan siapa saja yang ada di Kota Banda Aceh. Namun karena kita sedang dalam situasi COVID-19 di manapun ya, di mana saja, maka setiap aktivitas, setiap apa saja yang dilakukan masyarakat dan siapa saja ini harus berjaga-jaga terhadap penularan daripada COVID-19. Yang pertama sekali kita ulangi lagi, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Kemudian bila berkunjung ke satu rumah jangan berlama-lama dan siapkan hand sanitizer ataupun selalu cuci tangan setelah bersalaman. Jadi sehingga ini untuk mengurangi penularan daripada COVID-19. Jadi kemudian soal mudik ya saya rasa masih ada waktu kita yang di waktu yang lain ya. Memang ya di Banda Aceh saja ya, di tempat kita saja dulu atau tidak perlu keluar kota dulu ya. Nanti kalau sudah normal mau kemana saja silakan. Kita kalau tidak, kita yang berusaha semaksimal mungkin agar COVID ini terputus mata rantai, maka jelas bahwa COVID ini nggak tahu kita kapan akan berakhir. Akibatnya adalah ekonomi kita terpuruk, kita tidak bisa melaksanakan sekolah, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kita tidak bisa melakukan kegiatan sosial dengan baik, maka sangat tergantung dari kita, upaya, usaha daripada kita semua agar COVID ini segera berakhir di manapun ya, tidak hanya di Kota Banda Aceh, tapi dimanapun di dunia ini, di Indonesia, di Aceh,
Jadi itu sangat tergantung kepada kita coba lihat pengalaman negara-negara lain seperti India, karena sedikit saja kelalaian akibatnya fatal. Begitu juga kita. Jadi supaya ini tidak terjadi seperti di negara-negara lain yang sudah terlanjur menganggap bahwa COVID itu sudah berakhir. Jadi jangan ada pikiran COVID itu tidak ada. Kita sudah banyak orang yang menganggap seperti itu, yang akhirnya semakin memperbanyak terkonfirmasi COVID di kota kita ini. Dan Mbak Aceh, saat ini kita khawatir ini bisa-bisa minggu ini nanti bisa zona merah, karena zona oranye itu sudah sangat kritis sekali ya. Sudah karena peningkatannya luar biasa, orang meninggal, orang bertambah COVID ya. Nah, jadi walaupun yang dirawat masih 27 orang dan masih sedikit, tapi ini kita harapkan terus bisa selesai. Kita doakan bersama, kita kerja keras dan mohon dukungan dari semua pihak agar COVID di kota kita ini segera berakhir. Baik. Terima kasih Pak Wali Kota, di tengah kesibukannya yang luar biasa, tapi menyampaikan diri untuk menyapa warga Kota Banda Aceh, warga yang dicintainya tentunya. Kita berharap bincang-bincang kita ini akan bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat dan juga Pemko Banda Aceh sendiri. Untuk itu kami seluruh kru di podcast Serambi Indonesia menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Wali Kota dan selamat bekerja Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Serambi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.